Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita telah sampai pada hari yang ke-10 program Transforman, di mana kita masuk kepada materi yang semakin bermanfaat insyaallah kepada semua peserta mentoring, dan ini sama seperti pesan-pesan yang lainnya, suksesnya program ini apakah bisa terjadi perubahan pada diri kita, transformasi diri itu berjalan kalau kita mau mengamalkannya, mau praktek, mau action. Oke teman-teman, alhamdulillah kita akan lanjutkan hari ini dengan tema atau judul program transformasinya yaitu hidup sukses berkah mulia dengan 3T. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tetap berbanyak selawat agar kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Sebagaimana Rasulullah telah memberikan contoh teladan bagi kita, dan inilah yang akan kita amalkan tentunya dalam kehidupan kita, termasuk materi dan materi yang akan teman-teman dapatkan semuanya. Baik, langsung saja pada materi ini ada 3T. Kita harus konsistenkan 3T ini teman-teman. Hidup sukses berkah insya Allah kalau kita konsistenkan 3T ini, maka akan bisa meraih hidup sukses berkah mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa itu 3T teman-teman? Yaitu yang pertama, taat. Masih berhubungan ya sama dari materi dari awal. Kalau kita taat dalam arti kita lakukan apa yang diperintahkan Allah, mulai dari kita berniat semuanya sudah betul-betul niat karena Allah, kita taat kepada apa yang diperintahkan Allah yang dan meninggalkan semua larangannya. Kalau kita taat, insya Allah kita akan bahagia. Tapi kalau kita maksiat, maka akan sesat. Ingat ya, itu pesan penting juga ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yaitu takwa. Nah, dan takwa. Kita ini berhubungan nanti sampai yang terakhir kalau kita betul-betul amalkan terus 3T ini saling bersambungan ya, berhubungan terus ya. Kalau kita tidak taat maka tidak akan takwa. Kalau tidak takwa maka biasanya yang tidak tawakal itu berarti ada masalah. Nah, kalau kita tidak tawakal maka kita bisa jadi tidak taat. Ini semua saling berhubungan. Nah, jadi ini nomor satu ya tentulah kita agar bisa bertakwa dulu. Kalau tak ya, nomor satu harus kita bertakwa dulu. Kalau sudah taat, insya Allah akan jadi orang bertakwa. Kalau sudah takwa kita sudah kuat, maka insya Allah kita dalam apapun kita sudah serahkan sama Allah ya. Nah, inilah 3T teman-teman. Nah, kita masuk ya pertama taat ya. Taat ini senantiasa tunduk kepada Allah, kepada perintahnya, dan juga sebagainya yang penting apapun itu yang sudah ditentukan oleh Allah, maka kita patuh ya, kita mengikuti semuanya. Dan apa yang dilarang oleh Allah, maka kita patuh, kita ikuti agar tidak dikerjakan apa yang dilarang tersebut. Nah, di sini kita sudah mendapatkan panduannya ya. Ingat masih instil kompas batin, kita sudah diberikan ya bagaimana arah tujuan hidup kita. Ketika kita sudah tahu tujuan visi hidup kita surga, tapi bagaimana untuk pelaksanaan itu harus ada kompas yang mengarahkan kita. Ada dua yang telah ditinggalkan apa masih ingat? Ya betul. Allah telah memberikan ya yaitu adanya Al-Quran dan Rasulullah yang telah memberikan contoh teladan bagi kita. Jadi ada Al-Quran dan sunnahnya. Nah, sini kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Karena kita sebut Al-Quran yang menjadi acuan kita, panduan kita, dan Rasul itu sunnahnya yang menjadi panduan teladan kita yang kita harus ikuti. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jelas teman-teman. Jadi kalau kita taat, artinya kita betul-betul ikuti apapun kepada perintah Allah yang ada di Al-Quran dan meninggalkan semua larangannya dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang tidak, maka kita harus tinggalkan. Nah, walaupun mungkin dari secara saat ini ya ada, kalau kita pelajari selain Al-Quran, Sunnah, maka ada
ijma' ulama ya. Bagaimana itu teman-teman, ya semua tetap akan mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana kita saat ini harus taat setaat-taatnya agar kita bisa bahagia, kita bisa sukses, kita bisa mendapatkan berkahnya dan insyaallah mulia. Ya. Jadi teman-teman, taat ini sangat penting teman-teman. Ini yang pertama. Dan taat ini kalau kita betul-betul lakukan dalam kehidupan kita, kita akan merasakan nikmat senikmat-nikmatnya. Teman-teman boleh buktikan. Ketika teman-teman melakukan sesuatu yang teman-teman itu sudah tahu sebenarnya ada larangan dari Allah, maka ketika kita betul-betul stop, hentikan, tidak mau melakukannya, maka nanti Allah akan gantikan, akan kita rasakan nikmatnya ketika kita meninggalkan itu. Tapi kalau teman-teman ternyata akhirnya terpaksa kata alasannya ataupun akhirnya mengambil yang salah, yakinlah suatu saat pada masanya nanti teman-teman akan merasakan sengsara. Karena tadi apa? Kalau taat bahagia, maksiat sengsara. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman buktikan dalam kehidupan teman-teman, cek saja introspeksi, muhasabah diri. Banyak di antara yang sudah saya jumpai itu merasakan dan akhirnya sadar ketika sudah disampaikan ini, ya. Walaupun mungkin di awal mereka tanpa merasakan masalah, saya nggak ada masalah. Nah, ini contoh banyak yang waktu kita berdakwah tentang riba, kemudian anti riba ya, itu mereka tidak merasakan memang. Iya, saat itu mungkin belum merasakan, tapi ada masanya nanti mereka akan mendapatkan sengsara ya. Ya, kita kan sudah tahu kalau kita tidak taat, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah, sekecil apapun itu. Nah, jadi kalau riba, apalagi kita sama dengan berperang melawan Allah dan Rasulnya, nggak mungkin bisa menang, nggak mungkin kita bisa bahagia terus. Kita ada masanya. Kecuali kita istighfar tadi ya. Nah, teman-teman, kalau kita sudah taat, maka taat ini sebenarnya penting teman-teman ya. Taat ini kepada segala hal, tapi kita yang utama tentunya, yang utama adalah kepada Allah. Nah, taat kepada Allah ini akan membawa kita insya Allah meraih sukses lebih mudah, mendapatkan berkah lebih banyak dan mulia karena kita dapatkan. Dan yang berikutnya yang kedua apa tadi? Takwa. Nah, takwa ini adalah sikap mental yang positif terhadap berupa seperti ya kita bagaimana dalam kehidupan ini selalu waspada, mau diri sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi orang yang taat tadi, insya Allah dialah yang bertakwa. Kalau sudah takwa, kita sudah ada takwa dalam diri kita, kita akan menjaga diri kita. Kita akan selalu waspada. Oh ini kalau aku kerjakan ini benar atau salah, halal atau haram, membawa aku ke neraka atau ke surganya. Nah, itu teman-teman kalau sudah takwa yang kita pegang teguh. Jadi kalau secara umum memang didefinisikan ya dapat didefinisikan sebagai menjalankan segala hal yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya, itulah tadi untuk mendapatkan takwa. Jadi kalau takwa itu ya teman-teman harapan dari semua orang manusia khususnya yang muslim ya. Jadi kalau sudah betul-betul takwa, maka dia akan menjaga dirinya. Dia akan takut, dia akan tidak sembarangan melakukan apapun yang dia lakukan di masa hidupnya. Dia akan mikir, apakah Allah ridho atau tidak atas apa yang akan dikerjakannya ini. Dia akan berusaha memelihara dirinya dari tadi gangguan setan, daripada nanti masuk api neraka. Dia akan berusaha melindungi dirinya dan juga keluarganya. Dia akan selalu waspada, mawas diri, tidak mau semena-mena melakukan apapun karena bisa jadi salah langkah maka dosa. Maka orang yang takwa dia betul-betul akan ingat Allah dalam melakukan apapun. Nah, inilah teman-teman, kalau kita taat, insya Allah akan sampai ke takwa ini. Nah, jadi kalau hal lainnya mencerminkan dari takwa ini banyak teman-teman ya teman-teman ya bagaimana ketika mungkin ya ada godaan dalam pekerjaan. Nah ini bisa jebol nih, bisa tender ini bisa menang nih. Tapi ketika ada sesuatu yang diselipkan ternyata ini dilarang oleh Allah, maka di situ lagi diuji. Kita kalau udah takwa ada pada diri kita langsung mikir, astagfirullah, ini salah, astagfirullah, langsung istighfar gitu. Jadi
dia tidak akan langsung cepat dalam mengambil keputusan ketika dia tahu bahwa semua yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan kembali kepada Allah. Masih ingat materi yang kedua kemarin? Siapa diri kita, dari mana mau kemana, ya, itu apa tujuan hidup kita. Nah, maka ketika dia sadar bahwa kita akan kembali pada Allah untuk mempertanggungjawabkan semuanya, maka takwa ini akan menguatkan dirinya. Nah, ini penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah paham ada Uqdatul Kubro, maka jadilah orang yang punya nilai takwa. Agar apa? Agar terjaga. Karena kalau kita sudah takwa, insya Allah kita akan menjaga diri kita. Ya, kita takut dalam arti takut akan melakukan kesalahan, takut mengecewakan Allah, takut membuat ya Allah murka, Allah marah karena kesalahan kita. Alasan karena tidak tahu itu tidak bisa diterima teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak dikasih akal. Harusnya kita belajar mencari tahu. Jadi ketika kita yang melakukan sesuatu, aku nggak tahu ini kalau itu salah. Nah, makanya yuk belajar, 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 mencari tahu. Sehingga kemarin MHSB ya salah satunya belajar. Kita cari tahu apakah ini Allah kasih ya ada larangan atau tidak dalam kerjaan ini, dalam yang aku buat ini. Nah, itu harus pastikan teman-teman. Nah, jadi kalau takut dalam hal ini udah jelas ya, takut dalam konteks takwa ya. Kita tidak mau tentunya akan menerima azab dari Allah. Azab baik itu nanti di akhirat di neraka maupun di dunia. Ya kita tidak mau nanti kena celaka, kena ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka ketakutan ini akan membuat kita tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Dari sini, maka kita jadikan betul-betul takwa ini adalah bentuk kehati-hatian, yaitu menjaga memelihara diri dari segala segala perbuatan yang dikuasai nafsu, syahwat, syirik, dan segala hal lainnya yang mendatangkan azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi teman-teman kalau orang bertakwa itu biasanya teman-teman kebayang kalau dia mau melakukan sesuatu melangkah itu sama seolah dia akan melangkah ini depan ini jurang atau tidak ya. Dia khawatir kalau salah udah jatuh udah. Jadi teman-teman, jadilah orang yang bertakwa. Nah, bertakwa ini dalam banyak hal termasuk mencari rezeki. Bagaimana kita dalam mencari rezeki teman-teman? Kita diingatkan juga ada hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Ingatkan, tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal. Nah, kita sudah bicara kemarin hal harta haram, maka cari rezeki yang halal, tinggalkan yang haram. Dijelaskan. Nah, sekarang takwa. Nah, saya coba mengambil apa ya dari kata-kata takwa dalam bahasa Arab itu nih, teman-teman bisa lihat takwa. Nah, di sini ada 4 huruf. Di sini kita ambil huruf ta dulu, yaitu tawadu. Nah, tawadu dalam bahasa kita ya Indonesia itu rendah hati. Itu bahasa Arabnya wisdom. Wisdom ini ya orang rendah hati, tidak takabur, ya, tidak sombong, tidak angkuh atas kelebihan yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, inilah tawadu. Kalau tawadu ini, maka dia sudah ada dalam diri dia berarti takwa. Karena takwa ini, tawadu ini bagian dari takwa. Takwa itu ada tawadu dalamnya. Cuman kita jaga, kita jangan sampai termasuk orang yang sombong, takabur, angkuh, apapun yang sudah Allah berikan, ya baik itu sedikit ataupun banyak ataupun kesenangan sesaat, tapi kita langsung sombong, padahal itu hanya dunia. Kemudian kita tidak ingat orang lain, angkuh merasa diri di atas, maka di sini berarti kita tidak tawadu, tidak rendah hati. Makanya orang takwa insya Allah tawadu. Teman-teman, buatkan pada diri kita bahwa kita termasuk orang yang tawadu, rendah hati, ya, tidak takabur, tidak sombong, tidak angkuh atas kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua apa? Qanaah. Qanaah ini ya sama dengan kurang efisien, atau selalu merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan, tidak berlebih-lebihan. Jadi apapun itu teman-teman ini memang cukup. Nah, kalau kita memang berbisnis, bekerja untuk mencari sesuatu, itu karena kita ada yang mau kita bisa berikan. Tapi dia sudah ada dengan apa yang Allah berikan itu sudah cukup. Tapi dengan kalau cukup ini untuk dirinya, tapi ketika dia ingin membangun masjid, ingin mengumrohkan orang lain, maka dia mencari bisnis yang bisa mengembangkan untuk membantu orang, nah itu beda ya. Jadi cukup ini cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia.
ya. Nah, ketika kita berbisnis, yakinlah teman-teman, kalau teman-teman ikut 30 hari Jago Bisnis Online itu saya tambahkan, berhubungan dengan bisnis soalnya. Nah, tapi saya tambahkan di sini kalau memang terhadap bisnis teman-teman, kan kita mencari imannya manusia memang mencari keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang kita gunakan memang Allah kasih kecukupan untuk kita, tapi ada yang kita bisa bantu untuk orang lain, rezeki untuk orang lain. Inilah tugas kita. Nah, contoh insyaallah ini saya berusaha atau berencana sudah lama, nah ini dalam tahun ini ya insyaallah bismillah betul-betul memiliki nanti travel umroh. Kalau sebelumnya saya masih, agen-agen umroh dan saya sudah berniat akan mengumrohkan orang lain. Nah, sekarang saya mau step up, saya mau menjadi betul-betul kalau bisa pemilik umrohnya, travel umrohnya. Nah, kalau sudah pemilik travel umroh, tentu kita akan bisa mengumrohkan orang lain. Nah, tentulah kita bisa lakukan itu kalau kita bisa mendapatkan rezeki yang sebanyak-banyaknya atau rezeki yang banyak yang bisa mencukupi untuk berangkat umroh orang lain. Ini teman-teman harus teman-teman pahamkan. Nah, kita ini dari diri kita pastikan kita orang yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Ya, untuk diri kita yakin. Apalagi kita sudah betul-betul yakin atas rezeki Allah. Nah, di sini kita coba lihat dari hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Wahai Abu Hurairah, oh sebelumnya takwa ya. Kita sambung yang wow, wah ya, wow. Nah, tadi udah toh, sekarang wow, wow itu apa? Wara. Wara itu berhati-hati, integritas. Nah, di sini langsung aja kita lihat dari hadis riwayat Ibnu Majah, wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara. Maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Nah, orang wara ini berhati-hati, dia sama berhubungan ya. Dia tidak mau berasa berusuk langsung action tanpa mencari tahu ini benar atau salah, ini halal atau haram, ini bakal bawa ke neraka atau ke surganya. Maka dia akan berhati-hati dan juga dia akan menjaga dirinya untuk tidak sembarangan. Dia akan menjaga integritas dirinya, kepercayaan orang padanya dan juga bagaimana dia agar bisa melakukan segala sesuatu itu dengan tidak membuat hal yang salah karena dia betul-betul menjaga kehati-hatian dalam melakukannya. Jadi teman-teman, kita termasuk orang yang wara. Alhamdulillah ya kalau udah, kalau belum ya kita usahakan kita juga termasuk orang yang berhati-hati. Ya, kemudian tadi karena selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang-orang yang benar-benar bersyukur. Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau suka jika ada pada dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang baik. Jadi mukmin yang baik, teman-teman. Kemudian berbuat baiklah pada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Kemudian kurangilah banyak tertawa karena banyak tertawa ada mematikan hati. Nah, ini pesan-pesan yang bisa kita ambil. Terakhir apa? Optimis. Itu yakin ya, takwa ya. Kalau kita tengok tadi hurufnya seperti ini teman-teman. Nah, takwa itu kalau di bahasa Arab itu ada syarat tambahan yang terakhir ini ya, huruf ya. Nah, kalau huruf ya ini kita ambil di sini dengan yakin atau yakin ini optimis, bersungguh-sungguh, tiada keraguan, 100% totalitas. Nah, ini. Yuk kita dalam menjalani kehidupan ini ya, bagaimana agar kita bisa yakin seyakin-yakinnya bahwa kita bisa meraih yang terbaik, termasuk dalam perubahan ini, yakin seyakin-yakinnya bahwa saya bisa berubah, saya bisa menjadi lebih baik, saya akan 100% yakin hidup saya dengan saya sudah banyak belajar, termasuk dalam program transformasi ini, saya akan bisa menjadi lebih baik. Tidak ada keraguan, teman-teman. Nah, ini penting, tidak ada keraguan ini. Karena nanti kita akan belajar di materi berikutnya tentang kekuatan pikiran. Kalau ada keraguan dalam diri kita, maka itu tidak akan menjadi ini 100% itu harus total. Yakin seyakin-yakinnya. Teman-teman, total 100% ini bayang ya. Karena gini teman-teman, kalau kita berusaha atau yakin itu hanya 80%, apalagi 60% udah jelas ya bisa mendapatkan hasil. Tapi kalau 80% yakinnya ini masih 80% atau bahkan 99%, wah 1%-nya itu juga bisa menggagalkan. Itu kalau teman-teman yakin dengan sesuatu yang telah Allah berikan, ya. Nah, contohnya apa teman-teman? Kita mencontohkan dalam teman-teman pernah punya motor model dulu yang belum matic itu di engkol atau pernah menghidupkan apa genset mungkin yang ditarik di engkol gitu. Nah, kita motor aja misalnya, motor kita engkol pakai kaki ya. Ada yang tahu ya?
Nah, ketika kita engkol, kalau kita hentakkan kaki kita dengan lembut, itu enggak? Enggak. Hentakkan lagi dengan setengah kekuatan, itu juga enggak. Jadi hentakkan lagi, tapi masih belum 100% itu enggak. Karena sudah ada perhitungannya. Kalau 100% kita pas gitu, kekuatannya maksimal, maka dia akan nyala mesinnya, ya. Nah, ini sama lebih kurang seperti itu contoh teman-teman ya. Nah, makanya kita harus betul-betul lakukan dalam kehidupan ini ya. Nah, makanya lakukanlah maslahat akhirat, maslahat dunia yang harus kita dapatkan. Jadi takwa, maka diingatkan di sini ya, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang bertakwa pada Allah, maka ia akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Siapa yang menempuh jalan yang baik dan bagus dalam mencari rezeki, maka akan lepas dari rasa penat dalam mengejar dunia. Ini kan, ini kita kalau selama ini dalam mengejar aktivitas kita, bekerja, berbisnis, berusaha, apapun itu, maupun belajar, tapi kita hanya betul-betul tidak mengingat Allah, tidak menempuh jalan yang baik, maka rasa penat itu akan terasa. Makanya kita banyak bersyukur, ingat ya jurnal syukurnya, perbanyak terus ya, lakukan terus ya. Teman-teman pastikan, kalaupun kita memang mengejar dunia ini untuk mendapatkan harta, apakah itu standar kemuliaan kita? Maka jangan sampai salah. Banyak orang mengejar standar kemuliaan karena dia pikir itulah harta yang akan membawa dia untuk hidupnya bahagia. Padahal dunia hanya sementara, akhiratlah selamanya. Maka standar kemuliaan itu apa teman-teman? Apakah rumah mewah, mobil mewah? Ya, karena kan ada seperti itu ya, rumah megah, mobil mewah, itu yang menjadi standar mereka. Nah, kita harusnya sudah pahami bukan maksud yang demikian. Ya, kita standar kemuliaan itu dari mana? Ya, harusnya kita lihat kemuliaan itu dengan takwa. Oke, bukan dengan banyaknya harta dan mewahnya harta. Rumah mewah, harta mewah, mobil mewah. Karena itu kita lihat ya diingatkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Ayat 13 dikatakan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Jelas teman-teman ya. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dan semoga termasuk orang yang paling takwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga terakhir, tawakal. Nah, tawakal ini juga banyak teman-teman mungkin sudah dengar ya. Bagaimana sih tawakal yang sebaiknya dan sebenarnya itu? Apakah memang kita setelah kita berusaha ternyata begini hasilnya terus kita tawakal atau kita kerjakan ini habis setelah kita kerjakan tawakal? Nah, ini sering terjadi ya teman-teman. Tawakal ini ya orang melakukan mengatakan berserah diri. Ya, kita berserah diri kepada Allah benar. Tapi berserah diri kepada Allah ini apakah di akhir? Nah, harusnya kita lakukan berserah diri ini bukan hanya di akhir, tapi mulai dari awal, terus dalam proses, dan juga sampai akhirnya. Di awal pun kita harus tawakal. Maka diingatkan ada kisah ya seorang waktu itu membawa unta ketika dia berhenti, ontanya tidak diikatkan, maka diingatkan agar diikatkan ontanya tersebut. Nah, itulah menunjukkan kita tawakal. Karena kalau kita bilang serahkan sama Allah, kita nggak bisa seperti itu. Tawakal itu tetap harus ada usahanya. Maka ketika kita mulai kita tawakal sama Allah, kemudian ikhtiarnya apa, usahanya apa dalam prosesnya, kita ikat. Nah, kita ikat ontanya. Terus setelah ikat, akhirnya baru kita serahkan sama Allah. Bagaimana nanti? Kita bilang atau tidak? Dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam karir kita, dalam kerja kita, dalam belajar kita, kita kembalikan kepada Allah, ya. Tapi dari awal, sebelum kita memulai hari ini, aku alhamdulillah mulai bisnis, aku mulai kerja, aku mulai sekolah lagi, maka serahkan kepada Allah. Maka kita betul-betul ingat Allah, ya. Jadi Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Nah, ketika Allah dulu kita ingatkan, kemudian ketika dalam proses belajar, dalam proses kerja, dalam proses berusaha, maka Allah lagi kita ingat gitu. Sampai akhirnya kita sudah kerja, kita sudah belajar, kita sudah usaha, dan hasilnya bagaimana kita
serahkan lagi kepada Allah. Terus Allah terus. Itulah dia yang dikatakan kita betul-betul tawakal kepada Allah. Nah, di sini kita ingin lihat pada surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar bagi semua urusannya. Tadi bertakwa yang sekarang dan memberi rezeki dari apa yang tidak disangka-sangka. Ini ingat teman-teman ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha amri bagaimana ketika Allah kalau melihat ya hambanya yang betul-betul berada di jalannya, maka Allah akan memberikan rezekinya bahkan dengan tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal, menyerahkan kepada Allah, tadi ya dari awal lagi dan seterusnya, kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Makanya sungguh nikmat. Bagaimana kita nggak bisa sukses kalau semua sudah Allah, ya Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus. Bagaimana kita nggak berkah hidupnya kalau semua sudah pada Allah dan insya Allah mulia karena semua sudah kembali pada Allah. Itu teman-teman. Maka dikatakan di sini ya kalau kita ingat dari yang lain ya hadis yang lain teman-teman burung saja bekerja untuk meraih rezeki. Maka seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki. Sebagaimana burung mendapatkan rezeki, burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Maka burung saja melakukan seperti itu yakin ya kita juga harusnya juga melakukan itu. Insyaallah kita bersama-sama bisa melakukan tawakal yang benar. Dan tawakal yang benar ini teman-teman harus tercakup dalam dua hal, yaitu penyandaran diri pada Allah dan melakukan usaha. Kemudian dilihat juga dari Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan usaha dengan anggota badan dalam melakukan sebab adalah suatu bentuk ketaatan pada Allah. Kembali kepada ketaatan kepada Allah. Sedangkan bersandarnya hati pada Allah adalah termasuk keimanan. Karena teman-teman, yuk pastikan kalau kita betul-betul tawakal yang benar, maka harus penyandaran diri pada Allah dan melakukan usaha. Oke teman-teman, nah sekarang diingatkan juga dari hadis Abu Dawud ya dan At-Tirmizi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang ketika keluar rumah membaca zikir, ayo kita coba amalkan ini. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Maka malaikat akan berkata kepadanya, sungguh kamu telah diberi petunjuk oleh Allah Taala. Dicukupkan dalam segala keperluanmu dan dijaga dari semua keburukan. So, semoga kita bisa jaga ini teman-teman ya. Dan kalaupun nanti ya kita juga dilindungi Allah insyaallah. Oke teman-teman ini kita maksimalkan maka kita dalam hidup ini kita harus sudah tahu ya kita kejarlah akhir kita untuk surga kita. Maka insya Allah dunia akan mengikuti dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya saya Allah akan jadikan dari kafir berada di depan matanya dan dia akan mencari mereka segala urusannya yang telah menyatu dan tidak datang kepada dunia kecuali saudara yang telah ditakdirkan. Hadis riwayat Tirmizi. Oke teman-teman, dan terakhir saya berikan salam kembali bahwa untuk praktekkan ini doa minta rezeki, amalan membuka pintu rezeki. Silakan teman-teman baca ini ya, silakan teman-teman amalkan ini. Semoga membawa rezeki ya teman-teman semakin taat, semakin berkah hidupnya, semakin mulia kebahagiaannya dan semoga teman-teman meraih ya kembali pada akhir kita tujuannya yaitu surganya. Bisa teman-teman ya. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dan bergantung pada selainmu. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu dulu untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan kurangnya. Mohon maaf kepada Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.